Hasil pemeriksaan terakhir kurang bagus. Kamu bandel sih. Besok kita biopsi lagi ya. Raditya bertanya pelan. Dok, gimana ya kondisinya? Dokter Ben melirik Alin dan berkata, belum bisa dipastikan, harus tunggu laporan hasil pemeriksaan. Alin tampak habis menangis, suaranya gemetar. Om Ben, kita lakuin tes hari ini aja. Halo semuanya, kita lanjut di bab 7, novel Kanker Cinta. Yang belum nonton di bab 6, nonton dulu baru balik ke sini, oke? Malam itu, tepat di depan Alin, Aisyah kegirangan sambil bernyanyi dengan lirik ngalor ngidul dan nada senang. La 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 la, aku punya pacar, dia ganteng dan pinter. Sebelum Alin sempat bereaksi, Aisyah sudah setengah berjalan setengah menari menuju kamar mandi. Begitu Syawab membasahi tubuhnya, ia merasa kakinya seperti tersandung sesuatu. Yang terdengar hanya suara gerbuk. Saat membuka mata lagi, Aisyah sudah berbaring di ranjang rumah sakit dengan masker oksigen di wajahnya. Mesin medis di samping tempat tidur berdengung dengan pelan, bunyinya pip, pip. Ia menoleh ke sekitar, melepas masker oksigen, lalu berjalan ke lorong. Lorong itu berantakan, tapi sepi, tidak ada yang berdiri di sana. Dindingnya dipenuhi noda darah, lampu neon berkedip tidak beraturan. Aisyah berjalan perlahan dengan penuh hati-hati. Tiba-tiba, pintu itu terbuka lebar dan puluhan zombie menjijikan menerobos keluar. Mereka belum menyadari keberadaan Aisyah dan masih mencari-cari sesuatu. Aisyah spontan mundur pelan, lalu menginjak sesuatu. Kek, bunyi di bawah kakinya. Saat melihat ke bawah, ia menemukan sabuk milik pasukan khusus, berisi 2 pistol dan beberapa peluru cadangan. Zombie-zombie mendengar suara itu dan langsung menoleh ke arahnya. Zombie berjalan ke arah suara. Dan tanpa berpikir panjang, Aisyah mengikat sabuk itu ke pinggangnya, mengambil jubah dari tiang infus, memakainya lalu memakai masker separuh wajah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi superhero pembasmi zombie. Ia mencabut kedua pistol, menembak tanpa meleset, semuanya headshot. Gerakannya lincah dan presisi. Dalam waktu singkat, zombie-zombie itu habis. Tapi dari balik bayangan muncul satu zombie hitam besar. Aisyah percaya diri dan mengangkat pistol itu, tapi klik, sial, kehabisan peluru, pikir Aisyah. Zombie itu mendekat. Aisyah mundur perlahan, terpojok sampai tak ada jalan lagi. Ia mengepalkan tangan lalu melempar pukulan ke arah zombie itu. Tiba-tiba semua yang dilihatnya tiba-tiba retak dan lenyap, seperti kaca yang pecah. Kesadaran tenggelam dalam kegelapan. Samar-samar, ia mendengar seorang memanggil namanya. Suaranya nggak lembut, malah terdengar sedikit kayak kesel. Aisyah mengerutkan kening, mencoba sekuat tenaga untuk membuka matanya sambil mencari asal suara yang ia dengar barusan. Wajah yang sangat familiar muncul sangat dekat. Begitu dekat hingga bulu matanya pun bisa dihitung. Tunggu, kenapa wajah Raditya sedekat ini? Ia berkedip lagi. Kini mulai terlihat dengan jelas. Lingkar mata Raditya membiru dan sedikit berkerut. Aisyah sempat ngeblank. Apa yang terjadi? Bukankah barusan ia sedang bermimpi? Kenapa kok sekarang malah jadi begini? Setelah menoleh ke kanan dan melihat sekitarnya, Aisyah baru sadar bahwa ia sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Dokter Ben sedang memeriksa kondisinya dari samping ranjangnya. Raditya duduk di sisi lain, menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Melihat Aisyah yang akhirnya bangun, ia tersenyum tipis. Hai, kamu udah bangun. Pandangan Aisyah masih terpaku pada mata Raditya yang biru lebam. Setelah jeda sejenak, ia berkata dengan pelan. Matamu? Raditya mengadip dengan pelan, menahan rasa sakit lalu menjawab dengan tenang. Apa kamu lihat-lihat? Kamu nih yang mukul. Aisyah langsung kebingungan dan jawab. Aku? Raditya tetap tenang dan menjawab lagi, satu pukulan kamu hampir bikin aku jadi bajak laut mata satu. Aisyah kebingungan, tak berkutik. Ia nggak tahu harus minta maaf atau kaget dulu. Dan saat mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi, Dokter Ben menekankan bagian dadanya sambil bertanya, sakit nggak di sini? Aisyah segera tersadar, merasa malu lalu meringkuk. Dia jawab, enggak. Tapi akhir-akhir ini sering batuk sih. Ia berhenti sebentar lalu bergumam pelan. Om Ben, jangan bilang aku harus lepas baju buat dicek.
pacar aku ada di sini. Dokter Ben berhenti sejenak tanpa kaget mendengar itu. Ia melirik Raditya, lalu berkata, "Nggak perlu, tenang aja." Raditya tersenyum menahan tawa. Pemeriksaan berlanjut. Saat Dokter Ben menekan bagian perutnya, Aisyah meringis kesakitan sampai tubuhnya melipat. Saat itu, Alin dan Rahmi masuk dengan membawa hasil lab. Mereka mendengar suara Aisyah yang kesakitan. Rahmi bilang, "Wah, si petinju udah bangun." Aisyah buru-buru memberi isyarat bahwa Rahmi jangan sebut petinju. Dokter Ben melepaskan maskernya, menghela nafas, dan bilang, "Hasil pemeriksaan terakhir kurang bagus. Kamu bandel sih. Besok kita biopsi lagi ya." Raditya bertanya pelan, "Dok, gimana ya kondisinya?" Dokter Ben melirik Ali dan berkata, "Belum bisa dipastikan, harus tunggu laporan hasil pemeriksaan. Aku udah bilang Alin supaya dia cepat bawa kamu untuk diperiksa." Ia mengelus kepala Aisyah, nada suaranya lembut. "Anak ini penakut. Harus pingsan dulu baru mau datang." Alin tampak habis menangis, suaranya gemetar. Om Ben, kita lakuin tes hari ini aja." Dokter Ben mengangguk. "Kebetulan ada kamar kosong. Aku buatkan surat rujukan untuk rawat inapnya ya." Saat ia berbalik hendak keluar ruangan, Aisyah memegang tangannya. "Om, tunggu sebentar," katanya dengan cepat. Lalu menunjuk ke Raditya dan berkata dengan bangga, "Aku mau kenalin." Tapi Aisyah langsung batuk kecil dan tetap tersenyum lebar. "By the way om, ini pacarku, Raditya." Dokter Ben tertegun sejenak, lalu bilang sambil tertawa, "Jadi, kamu yang bikin matanya lebam?" Aisyah berkedip polos. "Pacar galak, ngerti kan?" Dokter Ben tertawa kecil. Oke. Pacarnya Aisyah, mari ikut saya ke ruang perawat, kita obati dulu itu matanya." Raditya berdiri dan mengikuti Dokter Ben keluar ruangan. Begitu pintu tertutup, Aisyah langsung senyum lebar dan memamerkan wajah penuh kebanggaan ke Alin dan ke Rahmi. Dan dia bilang, "Kalian lihat nggak pacar gue? Ganteng kan? Hai." Alin mendelik, "Kak, bisa nggak sih agak kalem dikit?" Rahmi menepuk kepala Aisyah sambil tersenyum. "Akhirnya ya, lo jadian juga sama dia. Tapi sekarang lo lagi di opname." Suasana mendadak sedikit muram. Rahmi menggigit bibirnya lalu tanya pelan kali, "Aisyah sebenarnya baik-baik aja kan, Lin?" Aisyah pura-pura serius dengan menjawab lambat, "Enggak." Rahmi kaget, "Serius?" Aisyah nyengir, "Ya enggak lah, bercanda." Ia menggelengkan kepalanya dengan bangga lalu berkedip dengan manja. "Udah, kalian pulang istirahat. Nanti tolong bawain makeup gue ya. Dan jangan lupa maskara bulu mata ekstra panjang dan gaun pendek low cut yang di sisi kiri lemari." Rahmi bingung. "Hah?" Alin juga kebingungan. Aisyah mengangkat tangannya dan dia bilang, "Kalau udah pakai itu gue bisa full power lagi." Alin menatapnya dengan senyum getir. Sedikit demi sedikit, kesedihan di matanya mulai memudar. Dia bilang, "Janji ya, kamu harus sembuh," kata Raditya. Jawab Aisyah, "Iya." "Janji ya, apapun yang terjadi nanti, jangan pernah jauhin aku lagi." Sesaat kemudian, setetes air mata hangat jatuh di puncak kepala Aisyah, menyerap ke rambutnya. Ia tak bergerak, bersandar dalam pelukan itu dan akhirnya tak bisa menahan lagi. Matanya memanas, air mata mengalir tanpa henti.